Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi keilmuan Islam, bayani, irfani, dan burhani. Pengantar. Mengapa epistemologi penting dalam studi Islam? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, bagaimana kita merolehnya, dan batas-batasnya. Dalam studi Islam, epistemologi memegang peranan krusial karena ia membantu kita memahami berbagai sumber dan metode untuk mencapai kebenaran dalam konteks ajaran agama. Ini bukan hanya tentang apa dan yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita tahu. Epistemologi bayani kekuatan teks dan tradisi. Definisi bayani. Bayani adalah pendekatan epistemologis yang berdasarkan pengetahuan pada teks-teks otentik atau nas, terutama Al-Quran dan hadis, serta tradisi lisan yang diwariskan. Dua sumber utama, Al-Quran dan hadis, menjadi rujukan primer dengan penafsiran didadakan oleh pemahaman linguistik Arab klasik dan konsensus ulama salaf. Ciri khas penekan pada otoritas teks, kehati-hatian dalam penafsiran dan penelusuran sanad atau rantai periwayatan untuk memastikan keaslian. Konsep dan metodologi bayani. Analisis linguistik dan hermeneutika. Analisis linguistik mendalam. Metodologi bayani sangat bergantung pada pemahaman tata bahasa Arab, semantik dan sintaksis, dan retorika Al-Quran dan hadis. Setiap fakta, frasa, dan struktur kalimat diteliti untuk mengungkapkan makna aslinya. Hermeneutika kontekstual. Proses penafsiran atau tafsir dan takwil tidak hanya bersifat literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, asbabun nuzul dan asbabul wurud, serta prinsip-prinsip hukum Islam, usul fiqh, dan yang telah ditetapkan. Studi kasus bayani, penafsiran Al-Quran dan hadis. Penafsiran ayat hukum. Ulama menggunakan bayani untuk mengekstrak hukum syariah dari Al-Quran dan hadis, misalnya tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan muamalah dengan merujuk pada tafsir para sahabat dan tabi'in. Autentikasi hadis. Ilmu hadis, istilah al-hadis adalah contoh sempurna aplikasi bayani, di mana sanad dan matan isi hadis dirinci secara tegas untuk menentukan statusnya. Sahih, hasan, dan dhaif. Bahasa dan sastra. Tadi ijaz Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran yang menunjukkan keindahan linguistik dan retorikanya juga merupakan produk dari epistemologi. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang dijelaskan oleh teman kami. Epistemologi irfani, pencarian kebenaran melalui pengalaman batin. Pengalaman spiritual irfani adalah jalur pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi, ilham, dan pengalaman batin atau mistis yang mendalam, melampaui batas-batas akal dan indera. Penyucian jiwa. Metode utama melibatkan riyadah, latihan spiritual, mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan khalwat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyingkapan. Puncaknya adalah kasyif, yaitu terbukanya tabir realitas spiritual yang tidak dapat diakses oleh akal biasa, membawa pemahaman langsung tentang kebenaran ilahi. Studi kasus irfani, pengalaman sufi, dan kearifan filosofis. Praktik tasawuf dengan tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi adalah manifestasi utama dari epistemologi irfani. Melalui puisi, zikir, dan khalwat, mereka mencari pengetahuan yang melampaui akal, mencapai pemahaman esensial tentang Tuhan dan alam semesta. Karya-karya mereka seringkali penuh dengan simbolisme dan makna-makna esoteris yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman batin. Epistemologi burhani, rasionalitas dan pembuktian logis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Akal sebagai sumber. 2. Pembuktian objektif. Dan 3.
pengembangan ilmu. Dan konsep dan metodologi Burhani, akal, logika, dan pembuktian filosofis. Apa akal, logika sih? Dan pembuktian filosofis? Logika Aristotelian dan silogisme Burhani sangat mengandalkan logika formal, terutama silogisme, untuk membangun argumen yang kokoh dan mencapai kesimpulan yang pasti. Nah, pendekatan ini diterapkan dalam bidang filsafat, teologi, ilmu kalam, kedokteran, astronomi, dan matematika, membentuk dasar bagi metode ilmiah nasional. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.